Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya jelaskan langkah-langkah yang kita lakukan dalam pelaksanaan ujian satuan pendidikan yang diadakan oleh SMK Hasanuddin Pare. Baik, untuk pelaksanaannya sendiri, kita bisa melakukan atau melaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama bisa menggunakan komputer atau laptop, kemudian yang kedua bisa menggunakan perangkat smartphone. Jadi pada video ini akan saya jelaskan menggunakan komputer atau laptop. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk kartu ujian. Jadi masing-masing siswa itu sudah mendapatkan satu kartu ujian, di mana pada kartu ujian tersebut berisi data username dan password. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh kartu ujian siswa. Untuk username-nya, nomor peserta. Jadi nomor peserta ini akan digunakan sebagai username untuk login ke ujian. Kemudian password-nya tercantum di sini. Jadi pada contoh ini saya mempunyai username siswa, kemudian password-nya siswa. Oke. Berikutnya silahkan masuk ke halaman ujian seperti ini. Jadi pastikan penulisannya lengkap, karena kalau misalkan salah, itu biasanya tidak bisa terbuka. Nah, maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Untuk halaman pertama, di sini sudah tersedia form pada sebelah kanan. Jadi ada 3 form yang harus kita isi, yaitu username, password, dan kode CAPTCHA. Baik, sebagai contoh, kita akan login. Pertama kita isikan username-nya. Jadi pada kartu ujian tadi tertulis sebagai nomor peserta. Misalnya yang saya gunakan contoh ini, siswa. Kemudian untuk password-nya saya isi di bawahnya. Kemudian di bawahnya kode CAPTCHA ini adalah kode yang muncul pada lingkaran berwarna hijau di sebelah kanan ini. Sebagai contoh, di sini muncul angka 9, berarti saya masukkan angka 9 di sini. Kemudian kalau sudah kita klik login CPT. Nah, berikutnya akan muncul daftar mapel yang akan kita kerjakan. Jadi dalam contoh ini saya ada 2 mapel yang diujikan berikut dengan beberapa ketentuan dari mapel yang diujikan. Jadi halamannya seperti ini. Sebagai contoh di sini ada mapel pertama dengan nama mapelnya misalkan di sini contoh ujian siswa. Kemudian berisi 13 pertanyaan dengan durasi waktu 15 menit. Dan mapel kedua, contoh ujian siswa 2, dengan 13 pertanyaan dan 15 menit waktu pengerjaan. Oke, saya klik misalkan untuk mapel pertama di sini. Nah, berikutnya muncul halaman untuk informasi dari mapel yang diujikan berikut dengan beberapa penjelasannya atau ketentuannya. Oke, untuk memulai ujian, bisa kita klik menu mulai ujian. Nah, maka setelah kita klik mulai ujian, akan langsung muncul halaman soal dari ujian yang kita laksanakan. Dalam contoh ini, halamannya seperti ini. Yang pertama ada pertanyaan di sini, kemudian di bagian bawah ada pilihan jawaban. Nah, ini untuk soal pilihan ganda. Kemudian di sebelah kanan atas, di sini ada durasi waktu yang berjalan mundur. Jadi contoh untuk yang saya kerjakan ini tadi, terhitung waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Jadi ketika masuk ke soal pertama, maka durasi waktu akan dihitung mundur mulai dari 15 menit. Oke, berikutnya saya jelaskan untuk cara atau langkah-langkah dalam mengerjakan soalnya. Yang pertama, di sini ada form pertanyaan. Kemudian untuk memilih jawaban, misalkan dari pertanyaan ini jawaban yang benar, misalkan B. Berarti saya tinggal mengklik pilihan jawaban yang B. Nah, seandainya ketika kita merasa tidak yakin dengan jawaban yang kita pilih, maka kita bisa berganti jawaban sesuai dengan yang kita inginkan setiap saat. Jadi artinya kita bebas untuk mengganti-ganti pilihan jawaban yang kita inginkan. Misalnya di sini saya sudah memilih B, tetapi saya ingin berganti jawaban ke yang lain, misalkan D, tinggal saya klik pilihan jawaban yang D.
Kalau saya misalkan pengen jawaban A, tinggal saya klik jawaban A. Jadi seperti itu. Jadi kita bebas untuk memilih jawaban atau berganti-ganti jawaban sewaktu-waktu selama kita masih memiliki waktu ujian. Oke, untuk berpindah ke soal selanjutnya, kita bisa mengklik menu di kanan bawah ini, yaitu soal berikutnya. Kita klik, nah maka kita akan masuk ke soal kedua. Nah, untuk cara mengerjakannya juga masih sama, bisa kita pilih jawaban yang kita anggap benar. Nah, di bagian atas ini ada indikator untuk nomor soal. Jadi kalau sebelumnya tadi soal pertama dan ini soal kedua, maka di sini kita ada di soal nomor 2. Kemudian di bawahnya ini opsional, jadi digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan soal sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita merasa tulisannya kurang terlihat besar, maka bisa kita klik untuk memperbesar. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ingin memperkecil, kita klik untuk memperkecil. Untuk ukuran standarnya, kita pilih yang tengah. Oke. Kemudian berikutnya, di sebelah kanan atas, di sebelah kiri durasi waktu ini, ketika kita klik, nah, di sini ada daftar nomor soal yang sedang kita kerjakan. Artinya, sebagai contoh di sini ada 12 nomor soal. Berarti kita mengerjakan total ada 12 soal. Jadi kita bisa memilih soal manapun, tinggal mengklik nomor soal yang kita inginkan. Misalkan saya ingin ke soal nomor 8. Nah, seperti ini saya klik nomor 8. Nah, di sini ada warna hijau. Jadi ada nomor soal yang berwarna hijau, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kebiruan. Jadi maksudnya untuk soal yang berwarna hijau atau nomor soal yang berwarna hijau ini adalah soal yang sudah kita kerjakan. Misalkan saya klik di sini nomor 1. Nah, soal nomor 1 sudah saya kerjakan di sini. Kemudian soal nomor 2 juga sama. Dia berwarna hijau. Nah, sudah dikerjakan. Tapi untuk soal yang masih berwarna putih, maka itu tandanya soal itu masih belum dikerjakan. Jadi itu bisa menjadi panduan kita ketika kita ingin melihat soal mana yang sudah kita kerjakan atau belum. Nah, untuk yang berwarna biru ini adalah untuk indikator soal di mana kita sedang aktif di soal tersebut. Berarti saat ini kita sedang aktif di soal nomor 8. Oke, yang berikutnya ada soal atau mapel tertentu yang mempunyai soal uraian. Jadi caranya berbeda dengan soal pilihan ganda. Kalau untuk soal pilihan ganda, kita tinggal mengklik jawaban yang kita anggap benar. Tapi untuk soal uraian, kita harus mengisi form jawaban yang disediakan. Misalnya, contoh di sini saya masuk ke soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11, di sini ada soal uraian. Maka untuk proses menjawabnya, kita langsung mengetikkan jawaban kita di form yang disediakan ini. Oke, sebagai contoh misalnya soalnya seperti ini, kemudian untuk jawabannya kita isi pada form yang sudah disediakan. Kita tinggal mengetik jawabannya di kolom bawahnya ini. Oke. Nah, kalau sudah kita isi sesuai dengan pertanyaan yang muncul, kemudian kita klik simpan jawaban. Nah, pastikan sudah muncul keterangan save di bawahnya. Kalau belum ada keterangan ini berarti jawaban kita belum tersimpan. Nah, ketika kita ingin mengganti atau mengubah jawaban yang sudah kita isikan, maka kita tinggal mengetikkan jawaban yang baru pada form ini. Ini bisa kita hapus, kemudian kita bisa mengisi jawaban yang baru. Nah, kalau sudah diketik jawaban yang baru, kita klik simpan jawaban. Pastikan status save-nya ini juga tetap muncul. Jadi seperti itu. Nah, pastikan semua soal sudah dikerjakan dengan indikator bahwa semua nomor soal ini sudah berwarna hijau. Kalau misalkan ada yang belum berwarna hijau, berarti belum semua soal kita kerjakan. Oke, kalau misalkan kita sudah mengerjakan semua, untuk mengakhiri ujiannya, kita tidak boleh langsung keluar dari soal ini.
langkah yang kita perlukan untuk mengakhiri ujian dalam satu mapel ini ya, kita masuk ke soal terakhir. Nah, di bagian bawah, di sini muncul keterangan atau menu selesai. Jadi, pastikan menu ini sudah muncul untuk mengakhiri ujian pada mapel ini. Biasanya, untuk beberapa mapel tertentu, menu selesai ini akan muncul pada durasi waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, minimal harus mengerjakan selama 30 menit, baru menu selesai ini akan muncul. Kalau misalkan belum 30 menit, maka tombol selesai ini belum akan muncul. Oke, dalam hal ini misalkan pada contoh ini menu selesainya sudah muncul, berarti saya klik selesai di sini. Oke, kemudian muncul konfirmasi ujian, kita pilih ya. Nah, maka kita akan kembali ke halaman awal, cuma dengan status yang sudah berubah. Jadi untuk yang pertama statusnya telah dikerjakan, kemudian yang kedua belum dikerjakan. Maka tugas kita berikutnya adalah mengerjakan mapel kedua. Jadi bisa kita klik mapel kedua yang ingin kita kerjakan, kemudian langkahnya sama seperti tadi, kita klik mulai ujian. Oke. Kita mengerjakan soal ini sama seperti sebelumnya tadi. Jadi kita baca soalnya, kita pilih jawabannya misalkan, kemudian berpindah ke soal berikutnya, dan seterusnya sampai semua soal dikerjakan, di mana indikatornya di sebelah kanan ini semua soal sudah berwarna hijau. Sebagai contoh ini ya, yang saya maksud dengan menu selesai. Jadi misalnya di sini durasi waktunya masih sekian misalnya, dan saya sudah masuk ke soal terakhir, tapi di sini belum ada menu selesai, karena memang mempunyai ketentuan bahwa menu ini akan muncul, atau menu selesai ini akan muncul setelah mengerjakan minimal sekian menit misalnya. Nah, kalau ini belum muncul, berarti saya belum mencapai batas minimal yang ditentukan. Langkahnya gimana? Ya, kita hanya bisa menunggu. Menu selesai di sini, di soal terakhir ini akan muncul. Jadi kita tinggal menunggu saja. Oke, jadi ketika durasi waktu sudah mencapai batas minimal di mana kita bisa mengerjakan sampai menu selesai muncul, maka ketika kita masuk ke soal terakhir, menu selesai sudah muncul di sebelah kanan bawah ini. Dengan begini kita bisa mengakhiri proses mengerjakan soal ini. Misalnya saya klik selesai, kemudian konfirmasi ya. Nah, maka saya sudah selesai mengerjakan 2 mapel ujian, di mana keduanya statusnya telah dikerjakan. Oke, berarti sudah 2 mapel yang kita selesaikan. Untuk berikutnya, kita bisa mengakhiri ujian dengan mengklik menu keluar di sini, kanan atas. Oke, kita kembali ke halaman awal. Baik, demikian untuk panduan proses mengerjakan soal ujian online. Jadi kurang lebih seperti itu untuk prosesnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.